Selamat datang di tanggal 18 Januari, ini minggu ketiga di bulan Januari. Minggu ketiga di tahun 2026. Yang pasti kita tidak akan membahas tentang resolusi, karena saya percaya masing-masing orang punya resolusi sendiri-sendiri. Dan mari kita move on untuk satu topik yang pengen saya obrolin sama kita pada hari ini, yaitu trust God, mempercayai Tuhan. I think ini adalah sesuatu hal yang every single week, setiap minggu kita pasti tahu dan kita pasti ngerti, atau lebih tepatnya setiap minggu ini diajari gitu. Diajari, diingatkan dan terus menerus didengung-dengungkan bahwa percaya aja sama Tuhan gitu. Percaya aja sama Tuhan, seolah-olah kayak percaya sama Tuhan itu adalah sesuatu pilihan yang memang pada akhirnya harus kita pilih tanpa mengetahui alasan yang tepat. Karena kebanyakan orang ngomongin tentang percayalah pada Tuhan tanpa mereka menjelaskan kenapa kita harus percaya sama Tuhan. Kadang kita juga harus mempercayai Tuhan, kadang-kadang kita juga disuruh untuk mempercayai Tuhan sekalipun kondisi kita tidak enak. Misal contoh simpel, kalian lagi dalam proses duka, kalian sedang proses misal ada yang sakit, kita disuruh untuk nggak apa-apa, tetap percaya sama Tuhan, tetap percaya sama Tuhan dan kebenarannya. Nah, yang menarik adalah kadangkala kita mempercayai Tuhan juga dengan otak kita masih berpikir tentang kenapa kita harus percaya sama Tuhan. Dengan semua hal yang kita pikirkan dan lain sebagainya kan. Nah, kita akan baca dulu di Amsal 3 ayat 5 dan 6. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Buat yang belum kenal sama saya, nama saya Doni A2 anyway. Ini di Oke. Nah, kita akan baca di Amsal 3 ayat 5 dan 6 sama-sama. 3, 2, 1. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. So, problem seseorang sebenarnya ketika saya merenungkan ayat ini, problemnya di ayat ini itu bukan tentang bahasanya tidak saya mengerti. Tetapi problemnya adalah justru saya mengerti tentang bahasanya. Saya justru mengerti percayalah kepada Tuhan. Nah, yang menarik adalah gini. Kalau ngomongin soal percaya sama Tuhan, kita coba introspeksi dalam kehidupan kita. Kita hidup itu berdasarkan apa yang kita percayai. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang tidak percaya akan sesuatu. Dia percaya akan sesuatu. Oh enggak kak, dia takut akan sesuatu makanya dia ini. Oh sama, kalaupun dia takut akan sesuatu, berarti dia sedang percaya sesuatu hal yang ditakutkan akan terjadi. Manusia itu gak bisa hidup lepas dari mempercayai sesuatu. Kita bekerja karena kita percaya di akhir bulan kita akan dapat gaji. Kita bekerja karena kita percaya bahwa aku butuh uang. Kenapa kamu butuh uang? Karena aku percaya dengan uang aku bisa beli rumah, nyicil rumah dan lain sebagainya. Sama kayak gini juga. Orang, loh kenapa kamu harus bekerja tiap hari? Kamu kan gak tahu ini segala macam. Ya karena aku percaya keluargaku di bawah naunganku. Aku yang harus kerja buat keluargaku. Atau ya aku percaya ketika aku bekerja ini, aku percaya bahwa masa depanku itu dibangun dari mulai aku bekerja sekarang. Dari pundi-pundi uang yang aku kumpulkan tiap 25 setiap bulannya. Kalau gajinya tanggal 25. Ya kan? Kenapa kita begitu sibuk dengan mempercayai sesuatu? Berarti gini, manusia tidak akan hidup kalau dia tidak mempercayai sesuatu. Ada kak, itu orang yang gak punya agama, dia mempercayai bahwa dia tidak percaya ada Tuhan. Iya kan? Iya kan? Kadang kita juga gitu kan, kalau kita percaya Tuhan tapi itu agnostik kak. Agnostik, mereka percaya pada keyakinan mereka sendiri. Iya kan? A dan B, kayak gini contoh simpel. Ada yang suka duren dan ada yang tidak suka duren. Karena bagi orang yang suka duren, kita percaya duren enak. Bagi orang tidak suka duren, mereka percaya duren tidak enak. Terima kasih anyway. Terima kasih, oke.
Problemnya memang pada akhirnya adalah tentang mempercayai sesuatu. Dan memang pada akhir yang menarik, Amsal ini kalau kita baca, ini ngomongin tentang hikmat memang. Amsal, pengkhotbah itu ngomongin tentang hikmat. Dan Amsal ini tidak ditulis untuk orang yang memang tidak berpengertian. Orang kalau misal dia memang awalnya tidak mau mengerti apa-apa, dia baca Amsal makin gak ngerti apa-apa. Tapi begitu ada orang yang pengen ngerti sesuatu ketika dia baca Amsal, dia, oh ternyata gini ya. Oh ternyata gini ya. Ya kan? Karena Amsal memang justru ditulis untuk orang yang pingin hidup dengan benar. Nah masalahnya itu gini, problemnya adalah kadang orang yang pingin hidup benar, melogikakan semua hal sehingga dia sulit untuk percaya terhadap sesuatu. Tak ulangi, kadang orang yang pengen hidup benar justru mereka melogikakan semua hal sehingga dia justru sulit percaya sama Tuhan. Kadang kita benar-benar, kita coba pikir ya, misal nih, kenapa kita harus berhenti di lampu merah? Kalau kita tidak percaya bahwa lampu merah itu menyelamatkan kita, orang yang aku pengen hidup benar nih, aku duduk sini, aku akan berhenti di situ, tapi kita itu akan, masa sih kalau semisal ini lurus ini bakalan aku akan ditabrak, coba dikit-dikit. Coba dikit-dikit, oh ternyata tidak. Ya mungkin itu kebetulan waktu sepi. Tapi pada akhirnya memang orang yang pengen hidup benar itu ada aja hal yang bikin mereka itu akhirnya gak sulit untuk percaya. Pernah gak sih kamu ngerasain kayak aku udah hidup benar loh Tuhan, aku pelayanan ini segala macam. Ada aja masalah. Ada aja problem hidup. Iya kan? Tiba-tiba utang lah. Enggak tiba-tiba kalau utang ya. Utangnya sih gak tiba-tiba ya. Misal tiba-tiba dilabrak gitu sama orang-orang. Ya kan? Tiba-tiba jatuh dari motor. Loh kadang David apa? Pelayanan dia. Sekalipun dia tidak datang hari ini. Ya kan? Tapi itu yang terjadi. Kadang ketika kita hidup benar justru ada banyak hal yang bikin kita sulit untuk percaya sama Tuhan. Semakin kita peduli sama hidup benar kita, sesungguhnya kita semakin pengen melihat sebuah kepastian bahwa apa yang aku hidupi ini adalah kebenaran. Banyak kok beberapa dari teman-teman ini yang beberapa saat lalu ada yang nanyakan, apa batasan antara aku itu mencari egoku sendiri dan aku mencari Tuhan gitu. Ada banyak. Karena ketika kita pengen hidup benar, alhasil kita itu jatuhnya itu memang kita butuh kepastian bahwa kita benar-benar benar. Susah ya, rada philosophical banget ya. Tapi kita balik lagi, Amsal 3 ayat 5-6 itu lahir dari ketegangan antara obrolan ini sebenarnya. Obrolan di mana dalam kehidupan kita itu antara ada yang percaya dan ada yang percaya bahwa dia tidak percaya. Ya kan? Ketegangan ini itu ngomongin tentang apa? Ngomongin tentang sebenarnya adalah bagaimana hidup bijaksana di tengah dunia yang sebenarnya tidak bisa dikendalikan oleh pikiran kita. Kamu bukan Deddy Corbuzier yang bisa mengendalikan segala sesuatu. Tidak. Bahkan dalam tradisi sebenarnya, tradisi kalau semisal kita ngomongin konteks Amsal, kondisi yang sebenarnya terjadi pada Israel kala itu semua hal itu benar-benar apa ya, hidup itu bukanlah sesuatu hal yang tiba-tiba terjadi secara random. Karena mereka percaya ada Tuhan. Ya kan? Israel percaya itu. Israel mengetahui itu. Bukan sebuah fatalisme, bukan juga sebuah kontrol manusia yang absolut, bukan. Tetapi itu ada kendali yang lebih besar yang mengendalikan segala sesuatu. Nah itu sebabnya kalau kita baca ayat ini sebenarnya, dibilang percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu. Berarti ada bagian kita melakukan sesuatu. Cuman di dalam kita melakukan sesuatu, kita gak boleh ngaku-ngaku itu hanya karena kita. Inti ayat itu kayak gitu. Nah berarti kehidupan kekristenan itu bicara tentang apa? Bicara tentang kedaulatan Allah plus tanggung jawab manusia. Amsal tidak bilang, udah diam aja, Tuhan yang ngatur semua. Di rumah ongkang-ongkang kaki, ngapain Tuhan atur, nanti akan ada kiriman makanan.
dan lain sebagainya. Ya mungkin ada yang ngirimin makanan, bisa Gojek. Pesen soalnya kan. Bisa diem aja, itu enggak. Amsal enggak ngomong kayak gitu. Amsal juga enggak bilang kayak gini, semua hal ada di tangan kita. Masa depanmu ada di tanganmu. Enggak. Amsal enggak kayak gitu ngomongnya. Justru Amsal ingin mengingatkan pada kita, berjalanlah dengan hikmat di bawah kedaulatan Tuhan. Pada akhirnya yang berjalan juga harus kita. Pada akhirnya keputusan untuk melakukan sesuatu, untuk memulai sesuatu, kita yang harus melangkah. Aku nunggu Tuhan menggerakkan hatiku. Nah kalau Tuhan gak gerak-gerakin, kamu udah basaro 1 menit dan lain sebagainya, tapi Tuhan gak gerakin juga percuma. Ya kan? Pada akhirnya memang kedaulatan Tuhan berkuasa atas semuanya. Hanya kamu pun harus melakukan sesuatu. Bukti bahwa kamu mempercayai Tuhan adalah melakukan apa yang Tuhan mau. Sesuai dengan firman-Nya tentu. Ya kan? So, hari ini yang perlu kita pelajari di sini adalah berarti di dalam kehidupan kita itu ada 2 hal, yaitu kedaulatan Allah dan tanggung jawab manusia. Jadi nggak ada tuh ruang Tuhan 70%, aku 30%. Atau Tuhan urusan rohani, urusan aplikatif, aku deh. Enggak ada. Yang ada adalah Tuhan berdaulat atas semuanya dan kita melakukan kehendaknya dalam kedaulatan Tuhan. Tuh kenapa harus melakukan kayak gitu Kak? Karena poin kita yang pertama adalah percayalah kepada Tuhan. Kita balik lagi akhirnya ke ayat tadi, percayalah kepada Tuhan dan dengan segenap hatimu. Dia ngomong kayak gitu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kita di sini jadi ngerti bahwa iman bukan tentang seberapa besar keyakinan kita. Tetapi iman itu berdasarkan kepada siapa keyakinan itu diarahkan. Karena memang kalau kita melihat sisi pandang Alkitab ayat ini ditulis, Tuhan di sana, kalau kita tadi baca Tuhannya kan gede itu kalau kita baca di Alkitab, Tuhan. Di Alkitab itu merujuk kepada YHWH. Yahweh, Yehova. Itu ditujukan kepada nama Tuhan yang absolut. Sebenarnya artinya itu apa sih? Artinya YHWH itu secara literasi ya saya bilangnya. Itu adalah the existing one. Dia itu yang ada. Dia itu realitas yang ada dalam kehidupan kita. That's why dia itu awal segala sesuatu, dia juga akhir segala sesuatu. Makanya ketika ini dituliskan percayalah kepada Tuhan, itu berarti mempercayai sesuatu kepada yang ngerti awal dan ngerti akhir. Kita bahkan di terjemahan yang ini, percaya kepada Tuhan itu artinya juga bilang gini, be confident on. Percayakan diri ini, jadi kayak kepercayaan dirimu itu berasal dari Tuhan. Bukan karena kamu hebat bisa khotbah, tetapi ini tuh murni karena aku tahu backupanku siapa. Nah balik lagi YHWH tadi, ini adalah Allah yang dipercayai dari awal sampai akhir. Dari awal kejadian sampai wahyu ini dibahas semuanya. Dan dialah Allah perjanjian yang dalam tanda kutip diperkenalkan kepada kita. Dia pembebas Israel. Dia setia dalam sepanjang sejarah. Dan dia sudah bertindak sebelum diminta. Dia sudah bertindak sebelum bahkan kita meminta. Jadi ini bukan tentang iman kepada eksistensial kosong. Ini bukan iman kepada sesuatu hal yang tidak ada. Kadang kan kita berpikir bahwa kalau ngomongin rohani itu gak bisa. Kenapa? Kan udah ngomongin yang darat-darat aja lah. Ngomongin yang bisa dicerna sampai mata lah. Kan gitu kan? Atau kadang kan ada orang yang ngomong kalau misal kita lagi berdebat terus habis itu dia ngomongin tentang ya itu Tuhan yang berkehendak. Oh gak enak bawa-bawa Tuhan. Belum apa-apa bawa-bawa Tuhan. Kan gak bisa. Tapi itu memang yang terjadi guys. Ini bukan tentang iman kepada sesuatu yang kosong. Tetapi ini adalah iman yang memiliki dasar sejarah yang ada. Dasar sejarah Israel
dan dasar sejarah hidup kita. Ketika Tuhan menyertai sepanjang kehidupan kita. Nah, problem manusia nowadays itu bukan tentang aku tidak percaya Tuhan. Tetapi problemnya adalah apakah Tuhan cukup dapat dipercaya untuk ngarahin hidupku. Mungkin tidak percaya Tuhan, oh percaya kok aku Tuhan. Percaya kok aku Tuhan. Aku percaya kok Tuhan itu. Aku percaya Tuhan itu ada. Tapi kalau ngomongin tentang Tuhan, ya nggak tahu lah ya. Hidup ya kudu dijalani lah. Gak usah kadang ya apa bro, ya kudu melaku. Gak isa, ya gak isa. Tuhan ya mencukupi yang lain lah paling. Tuhan terlalu sibuk mungkin dengan yang lain sehingga ya aku berjuang sendirilah kayak gitu. Tapi ini problem manusia kan. Kita bukan tidak mempercayai Tuhan. Kita datang ke gereja. Tapi ketika kita disuruh untuk melakukan kehendak Tuhan, kita mempertanyakan. Apa iya Tuhan mau ini? Apa iya sih ini nyenengin Tuhan? Apa iya ini berdasarkan kepada Tuhan gitu. Mungkin ini sebabnya ayat ini dibilang, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Karena hati, mau gak mau diakui atau tidak, hati itu adalah pusat orientasi hidup manusia. Ada kehendak di sana, ada pertimbangan di sana, ada value yang ada di sana. Ini berarti apa yang kita baca hari ini, percayalah tuh pada Tuhan dengan segenap hatimu, itu tidak bicara soal perasaan. Tetapi ini bicara tentang komitmen untuk loyal terhadap eksistensi Tuhan. Kalau kita ngomongin soal hati, ini gak bisa lepas dari mood kita, gak bisa lepas dari segala sesuatu. Nah pertanyaannya sekarang, Tuhan itu sudah meyakinkan kamu untuk percaya sama Dia sebatas pikiran aja atau udah sampai di hati? Karena banyak orang percaya sama Tuhan cuman sekedar pikiran. Soal hati mereka masih ragu sama Tuhan. Masalahnya di ayat ini itu ngomongin segenap hati. Berarti ada totalitas hati yang mempercayai Tuhan secara absolut. Karena masalah terbesar manusia bukan soal dosa moral aja, tetapi ini ngomongin tentang hati yang terbelah, asik. Hati yang mendua. Dualisme hati. Masalah terbesar manusia itu kita bisa membedakan antara dosa dan tidak. Tetapi kadangkala hati kita itu bercabang antara ego kita atau Tuhan. Antara Tuhan atau antara hikmatnya sendiri. Dan kejatuhan manusia pun kan datang dari hikmatnya sendiri yang ingin seperti Tuhan. Kalau kamu makan ini sekali-kali kamu gak akan mati. Makanya makan ini Hawa, sekali-kali kamu gak mati kok. Kamu akan sama seperti Tuhan. Hawa bilang, menarik nih. Kalau aku jadi Tuhan aku bisa ciptain Adam-Adam yang lain. Kan bisa aja. Kita gak pernah tahu pikiran Hawa waktu itu ya kan. Ya kan. Ya bisa aja deh aku bisa jadi Tuhan nih gitu kan. Ya itulah ya. So kadang hidup kita ini juga terbelah seperti itu guys. Pemikiran kita antara pilihan. Antara kita ini gak masuk logika tapi ini percaya Tuhan. Atau ini masuk logika tapi ya mengkompromi Tuhan lah. Pilihannya kadang dua. Nah perhatiin ini nih. Saat iblis gagal bikin kamu percaya sama dia. Iblis akan kecenderungan pakai akalmu untuk mengukur kemampuan Tuhan. Sehingga pada akhirnya kamu lebih percaya akalmu daripada percaya Tuhan. Saat iblis gagal buat kamu percaya sama dia, iblis akan pakai akalmu untuk mengukur kemampuan Tuhan. Kamu mulai mempertanyakan, benar tak? Benar tak Tuhan bisa ini? Benar tak Tuhan bisa? Sama kayak bangsa Israel ketika dia masuk ke tanah Kanaan. Waktu dia mau masuk ke tanah Kanaan, dia ke padang gurun.
Dia mulai mempertanyakan apa. Padahal Tuhan ada bersama mereka. Ada tiang awan, tiang api, bayangin. Dia udah ngeliat tiang awan, dia udah ngeliat tiang api, dia masih mikir, enakan di Mesir ya? Bayangin tuh. Bayangin kayak misal kita itu punya pacar nih. Punya pacar, jalan nih. Sama pacar nih, jalan. Saya pacar, jalan sama pacar. Enakan sama mantan ya? Bayangin kayak gitu kan. Wah. Loh, memang kayak gitu yang terjadi pada bangsa Mesir. Ketika dia udah disertai sama Tuhan berjalan di padang gurun. Dia ngomong, enakan di Mesir. Gua makan daging sama Mesir. Aku makan daging sama Mesir. Di sini cuma dikasih mana? Rollback lagi ya. Mana? Gak ada. Ya kan? Itu pilihan Tuhan. Pilihan Tuhan. Itu pilihan manusia. Saat iblis gagal bikin kamu jatuh, dia membuat logikamu lebih masuk akal daripada mempercayai Tuhan. Dan seringkali kita lebih percaya sama, wah ini masuk akal nih. Padahal biasanya Tuhan bekerja, nggak masuk logika. Apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita seringkali itu nggak masuk logika. Kadang saya seringkali kalau misal ada sesuatu gitu, dan kemudian Tuhan ngerjain itu kayak, gendeng nih. Gendeng nih, gak mungkin ini terjadi. Itu sama kayak ini loh, anak-anak ini, cowok-cowok ini. Disuruh apa aja bisa mereka. Mereka ini arsitek, ada teknisi kelistrikan, elektro dia, elektroman. Musuhnya Spiderman dia, Chandra ini elektro dia. Elektro terus ini desain grafis. Ini IT, si Yosua ini IT. David, sales obat. Iya kan? Marketing obat, bayangin. Tapi begitu disuruh, bikin foto booth. Oke. Jalan, foto booth jadi. Kapan hari kita bikin foto booth berapa hari? Minggu? 4 hari. 4 hari. Tuhan aja nyiptain dunia 7 hari. kita foto booth itu 4 hari guys. 4 hari kita bikin, gak tidur ya. Hampir gak, ya tidur sih. Cuman kayak, bangun lagi. Itu di tengah kesibukan kami ngumpul baru jam 9 dan lain sebagainya. Tapi jadi. Nah kadang Tuhan juga kerjanya kayak gitu. Karena sesuatu hal yang gak masuk akal, tiba-tiba kok iso ya? Nah kadangkala hidup kita itu menantikan momen-momen kok iso ya itu kan. Momen-momen dimana ketika kita menghadapi itu semua dan kemudian Tuhan cukupkan semua atau Tuhan lakukan sesuatu dalam kehidupan kita, kok iso ya? Kok bisa ini happen ya? Makanya tadi ini balik lagi ke ayat tadi. Percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Di Amsal ini Alkitab tidak menyebut kita untuk percayalah pada Tuhan. Dan pada akhirnya kamu juga saat sekali percaya sama dirimu sendiri lah. Enggak. Tapi Alkitab bilang sama kita bahwa enggak ada yang namanya double mindset, itu enggak ada. Mindsetnya cuma satu. Percaya sama Tuhan. Berat. Justru karena kita ngerti arti percaya pada Tuhan dengan segenap hatimu, kita jadi ngerti betapa susahnya melakukan percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Kadang kita juga mikir kan kayak gampang lah berarti karek percaya aja kan. Yakin gak ada keraguan dalam hati. Yakin tuh. Di tengah kondisi perang sekarang nih. Lagi banyak perang nih hari-hari ini. Trump kan menggonjang-ganjingkan semuanya. Ada yang bilang dia itu Tuhan yang bawa, tapi akhirnya dia perang juga akhirnya. Iya kan? Kapan hari juga presiden lagi. Pastor Arifin kapan hari ngomong, Trump suka ini segala macam. Tapi kok bawa perang ya? Dia mau nyerang Iran. Iran dibela. Siap-siap semuanya. Udah mulai ada pamflet-pamflet. Gimana mempersiapkan diri di saat darurat. Udah mulai ini segala macam. WA bapak-bapak dan ibu-ibu mulai muncul tuh. Ada kapal perang ini ke sini, ada kapal ini segala macam dan lain sebagainya. Ya kan? Lord Rangga mulai diomong-omongin lagi. Dharma Pangerukan. Ya itulah. Ya kan? Palangan.
Bukan ya? Nah ini yang keren dari Alkitab. Ini yang keren dari Alkitab. Ketika dia ngomong percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kemudian diterusin. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Menurut saya ini adalah kalimat atau ayat yang cukup berani. Untuk ngomong sama kita. Jangan bersandar sama ilmumu dewe gitu. Ya kan? Amsal itu bukan anti perhitungan guys, enggak. Dia bukan anti perhitungan, tapi ini tuh lebih ke arah Amsal pengen nunjukkan kepada kita bahwa ketika kita percaya sama Tuhan berarti kita tidak dalam tanda kutip, kita tidak berusaha sendiri. Amsal pengen ngomong sama kita bahwa kita punya Tuhan yang bisa diandalkan. Dalam hikmat Alkitab yang Alkitab bilang hari ini. Pada akhirnya kita tahu bahwa masalah manusia itu bukan kurang informasi. Tetapi seringkali kita udah tahu semuanya, tapi kita salah meletakkan pusat otoritas hidup kita. Ternyata hati kita cuman disuruh percaya, bukan memutuskan segala sesuatu. Ternyata hati kita itu disuruh untuk percaya sama Tuhan, bukan jadi Tuhan. Karena seringkali kita menjadikan hati kita jadi Tuhan, sehingga mood kita adalah Tuhan kita. Sehingga kita gak percaya lagi sama Tuhan. Tapi Amsal hari ini bilang sama kita, percaya sama Tuhan. Kita letakkan pusat otoritasnya kepada Tuhan. Gini, saya disclaimer dulu. Dengan satu quote bagus dari Jeffrey Rahmat bilang gini. Iman Kristen bukan iman yang meniadakan akal, tetapi iman yang melampaui akal manusia. Ini berarti sama seperti saya bilang tadi, ada kedaulatan Tuhan dan ada tanggung jawab manusia. It means berarti kita harus tetap menggunakan akal. Loh iya wong kita waras kok. Kalau kita nggak waras baru kita nggak pakai akal. Ya kan? Itu kan gak duwe akal. Nah itu kan kadang kita diomongin kayak gitu. Tapi kita punya akal yang harus tetap bekerja. Kita tetap punya ilmu yang harus kita lakukan. Tapi akal kita tidak boleh 100% memimpin. Tetapi pimpinan hidup kita tetap adalah Tuhan. Tetap mengakui Dia. Akuilah Dia. Ayat itu bilang, akuilah Dia. Ini hal yang sering banget bertolak belakang dengan ego kita. Ego kita itu pengen, kita itu nganggap semuanya itu karena kita berjuang. Karena kita udah berjuang makanya kita layak untuk dapetin apa yang kita mau. Tetapi ayat Alkitab bilang gini, dalam segala hal kita mengakui Tuhan. Kita kan kenal banyak orang ya. Ada yang pengen banget diakui, ya kan? Pengen banget segala sesuatu itu pengen, oh iya dia gitu. Tapi ada juga yang dia gak perlu diakui orang-orang gak perlu. Tapi dia pengen banget untuk melihat bahwa ya aku ini bekerja karena memang usaha aku ini. Bukan karena Tuhan ini. Itu ada kayak gitu. Mengakui Dia yang berdaulat. Mengakui bahwa hikmatnya menuntun kita. Bahwa hikmatnya kadang juga menegur kita dan meluruskan jalan kita. Itu sebabnya guys. Itu sebabnya. Relasi dengan Tuhan itu adalah hal yang paten. Bahkan ada kata kalimat kalau ngomongin soal relasi sama Tuhan, kita itu diminta sama Tuhan untuk yada. Yada deh sama Tuhan aja, bukan yada. Yada itu artinya mengenal secara intim. Kenal banget. Terus kemudian relasi yang mengikat, pengenalan yang menuntut respon. Bukan sekedar kenal doang. Tetapi pengenalannya itu menuntut respon untuk kita juga menyenangkan Dia. Hubungannya kan sebenarnya hampir-hampir mirip, bukan hampir-hampir mirip. Lebih mirip sama suami istri sebenarnya. Jadi kalau misal di mana ada dia, ya ada di situ. Apa yang diketahui oleh istri, ya harus diketahui suami, kayak gitulah. Sama kayak waktu pacaran juga gitu kan. Apa yang pacarmu tahu, kamu pasti tahu kan. Nah kalau misal pacarmu tahu sesuatu dan menyembunyikannya,
Ya dia udah selingkuh udah berarti. Iya kan? Ada hal-hal kayak gitu. Sama kan dengan Tuhan juga. Pengenalan yang menuntut respon. Pengenalan kita sama Tuhan. Harusnya itu mengenal yang menuntut respon kita juga untuk mengenal dia secara pribadi. Itu sebabnya akuilah dia. Karena hikmat Tuhan itu soal relasi. Bukan soal rumus matematika. Kadang kita tuh berpikir, ya aku kalau misalnya ngelakuin hukum, misal hukum 10 hukum Allah, aku ngelakuin 1 sampai 4 berarti aku akan dapat berkat seperti ini. Atau aku kalau misal udah melakukan 6 sampai 10 berarti aku udah khatam. Aku udah hebat. Aku udah layak untuk disebut kayak aku anak Tuhan gitu. Enggak. Enggak kan. Hikmat Tuhan itu, hubungan dengan Tuhan itu juga, itu bukan soal tentang rumusan matematika. Makanya itu ada yang masih ingat gak ada orang pemuda kaya, dia datang kepada Yesus. Dia ngomong sama Yesus, Tuhan aku udah melakukan semua hukumnya Tuhan. Apalagi yang aku harus lakukan? Kemudian Yesus ngomong sama dia, jual semua barangmu. Dan kemudian tinggalkan itu semua, ikut aku. Ternyata hatinya ada di hartanya. Sehingga dia sedih ketika dia pulang. Aduh, dia gak ikut Tuhan kan akhirnya. Sama kayak kita juga. Itu bukan tentang kamu melakukan A, B, C, dan D, dan lain sebagainya. Tetapi mengikut Tuhan itu bicara tentang relasimu seperti apa sama Tuhan. Relasi kita seperti apa sama Tuhan. Hikmat Alkitab hari ini mengajarkan kita bukan tentang teknik untuk hidup, tetapi memiliki hubungan yang hidup di dalam Tuhan. Ini ada kata-katanya Timothy Keller yang saya sangat terberkati guys. Bilang gini, if your God never disagree with you, you might just be worshiping an idealized version of yourself. Yang artinya apa Dante? Bersatu kita teguh bukan? If your God, kalau Tuhanmu yang kamu sembah, kehendaknya itu gak pernah bersinggungan dengan kamu, gak pernah dalam tanda kutip menegur hidupmu, bisa jadi yang sedang kamu sembah itu adalah sesuatu yang cuman kamu pengen secara ideal aja. Kamu cuman sekedar pengen, oh ini kondisi ideal yang aku pengen, ya udah. Tapi kalau misalnya ada teguran masuk dalam kehidupan kita, bisa jadi itu Tuhan sedang negur kita loh. Tapi ketika Tuhan negur kita, jatuhnya kita gak mau nurut. Kenapa? Karena bagi kita ada hidup ideal yang gak bisa diganggu gugat. Sekalipun itu Tuhan yang ini. Makanya waktu saya baca dari Tim Keller ini, if your God never disagree with you, ini menarik. Seringkali kita yang disagree sama Tuhan kan. Tapi ini kalau Tuhan never disagree with you, you might just be worshiping an idealized version of yourself. Karena seringkali kita berpikir apa yang baik buat kita, itu hanya sekedar menyenangkan hati kita, bukan menyenangkan Tuhan. Tapi bersyukurnya ayat ini tidak berhenti di tulisan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Dia bilang, ia akan meluruskan jalanmu. Makanya ayat ini itu kompleks banget guys, ayat 5 dan 6. Sebenarnya Kohis itu harusnya, ini disclaimer, sebenarnya Kohis yang harus khotbah hari ini. Makanya hati kalian, oh pantesan jelek banget ini khotbah. Pantesan gak relate sekali ini khotbah, ya kan? Tapi ketika saya baca, saya pikir ya 5 dan 6 cukup lah ya. Karena saya tidak terlalu tahu mungkin mau selanjutnya ini kayak panjang banget ya. 5 dan 6 aja. Makanya waktu saya baca poin demi poin dan kemudian oh iya benar. Ia akan meluruskan jalanmu. Setelah kita diomongin percayalah pada Tuhan dengan segenap hatimu. Ya kan? Dan akuilah, jangan bersandar pada dirimu sendiri, pengertianmu sendiri. Akuilah dia. Baru dia ngomongin ia akan meluruskan jalanmu. Keren banget. Amsal ini bukan kayak janji sebenarnya. Ini bukan soal janji sebenarnya. Kayak, oh kalau kamu akui dia, kamu akan diluruskan jalannya. Enggak. Bukan. Itu bukan, sekali lagi bukan masalah rumusan. Bukan rumusan teknis. Ya kan? Sama kayak Ayub.
Ayub itu waktu dia dikoreksi sama Tuhan, waktu dia dikoreksi sama Tuhan kan, dia kan sempet mengutuki ini segala macam, bahkan banyak hal yang dia kutuki waktu Ayub ini terjadi gitu. Ketika apalagi anak-anaknya, waktu anaknya yang mati, ketika dia kena sampar dan lain sebagainya itu dia masih aman. Tapi ketika semuanya direnggut sama dia, orang-orang yang disayangi hilang sama dia mulai itu berurusan sama Tuhan dia. Sampai satu titik di mana ya Tuhan akhirnya meluruskan dia, Tuhan mengoreksi dia. Dikoreksi sama Tuhan. Nah, kalau ngomongin soal meluruskan jalan kita itu berarti Tuhan tunjukkan arah yang benar. Berarti ada hidup yang sejalan dengan kehendak Allah. Itu berarti bukan jaminan tanpa penderitaan, tapi meluruskan itu. Karena di mana-mana untuk meluruskan sesuatu dibutuhkan effort yang lebih. Kalau ada orang tersinggung sama kata-katamu, konfirmasimu untuk meluruskan kata-katamu adalah memiliki energi yang jauh lebih. Benar gak? Kalau misal kamu ada masalah sama orang nih, dia salah nangkep. Kamu effort banget, oh enggak gitu maksudnya. Maksudku gini loh, gini. Salah, gini. Kadang ketika kita meluruskan sesuatu, makin bikin dia bengkok. Saking kita hancurnya, kita jelasinnya. Saking kita hancurnya, akhirnya pecah. Bisa jadi kayak gitu. Tapi itu yang terjadi, besi juga gitu. Ketika mau diluruskan, dia harus dicentong, dipukul. Ditentong. Tang, dipanasi dulu, baru dipukul lagi. Enggak langsung dipukul loh, dipanasin dulu. Sampai warnanya berubah jadi merah. Baru dipukul lagi, cedang. Salah bengkok lagi, dibalik, dipukul lagi, cedang. Untuk meluruskan sesuatu, dibutuhkan effort lebih. That's why gak ada jaminan tanpa penderitaan. I have to say this to you. Tidak ada sesuatu hal yang enak untuk membuat segala sesuatunya jadi lurus dan lempeng. Ini banyak pacaran nih hari ini. Saya juga sih. Ya kan? Kadang juga untuk membuat jalan kita menuju pelaminan itu lurus, asik. Atau mungkin waktu PDKT Bun Danti. Untuk masa pendekatan pun Arsel. Asik. Kan kudu ketika kita lurus, semuanya mulus, itu ada effort yang dikasih. Perhatian lebih. Ya kan? Dikasih perhatian lebih. Dibeliin Starbucks. Dibeliin ini itu. Ya nanti kalau udah jadian, kenangan aja lah. Kalau PDKT Starbucks boleh, kenangan aja lah ini udah. Kenangan lebih enak. Ya kan? Setuju. Untuk meluruskan sesuatu, mau gak mau, itu bukan hasil yang instan guys. Bukan sesuatu yang instan untuk meluruskan sesuatu, termasuk jalan hidup kita. Semakin banyak umur kita, semakin berliku-liku kehidupan kita. Benar? Benar. Saya jawab sendiri. Benar. Makanya gini, yang kita perlukan dalam kehidupan kita, pada akhirnya kita gak bisa untuk melihat bahwa kita bisa hidup sendiri. Besi gak akan bisa lurus sendiri kalau bukan karena penempanya. Kalau bukan karena ahli besinya. Makanya hari ini kita belajar simple banget. Apa? Trust in God. I trust in God. Semuanya. Mas. Jarang-jarang saya kayak insinyur Niko ya barusan. Dikit-dikit nyanyi gitu kan. That's why dalam kehidupan kita mau gak mau, kita harus tahu bahwa kita ini besi yang dipanaskan, kita besi yang dipukul. Bukan untuk kesakitan kita, tetapi kesakitan kita untuk kebaikan kita. Nah ini yang banyak tidak bisa ditolerir oleh anak-anak muda. Kalian, bukan saya sudah tidak lagi muda. Seringkali kita itu kayak, aduh harus banget aku iki kerja. Ya harus. Amin Vira, amin. Amin. Harus
Harus banget Sabtu masuk kerja Chandra. Harus. Iya, kadang Minggu juga kerja dia. Ya kan? Kadang juga harus, kalaupun kita tidak menyenangkan bos kita punya klien-klien yang harus disenangkan. Kita bangun lebih pagi dari klien-klien kita. Ya kan? Yang punya klien-klien nih. Nah ini Yul, kemarin saya ngobrol sama Yul tentang kerjanya dia jadi guru. Guru ternyata tidak punya hak untuk marahin muridnya. Apa itu? Apa tukang parkir aja bisa marah gak dibayar? Guru. Kapan lalu ada guru yang dipukuli guys. Tahu gak ceritanya di dipukuli, dikeroyok. Gurunya juga, masalahnya bukannya dikeroyok, gurunya mukul juga. Ini juga kayak UFC ya. Kayak Smackdown yang Rumble itu lah. Royal Rumble itu. Jadi kayak ngumpul semua. Terus terakhir kalau gak salah dia masuk bawa carok guys. Itu, gila lah. Untung tidak ada di Gloria ya. Oke, puji Tuhan gak ada. Tapi itu yang terjadi kan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita mau gak mau, harus mau diluruskan. Ada penderitaan untuk meluruskan kita. Ada penderitaan yang harus kita alami supaya pikiran kita lurus kepada Tuhan. Saya gak bilang itu harus benar-benar kondisi masalah yang pelik atau apa. Bisa jadi itu, bisa jadi itu penyakitmu. Bisa jadi itu orang tuamu. Bisa jadi itu pasanganmu. Bisa jadi itu adalah orang-orang terdekatmu. Yang pada akhirnya Tuhan pakai mereka untuk buat kamu lebih lurus kehidupanmu. Ya kan kalau misal ngomongin pasangan kan sebenarnya kalian pilih sendiri ya. Ya kan tergantung kalian pilihnya seperti apa ya. Jadi kalau misal mereka benar-benar kayak nyebelin buat kamu, berarti kamu gak lurus banget hidupnya. Ya kan. Jadi kalau misal kalian diketin gak cocok sama kiri, gak cocok sama kanan segala macam, jangan-jangan memang ya Tuhan pengen kamu lurus banget berarti. Sampai kiri kanan digetok. Teng sampai lurus. Oke. So, ketika kita ngomongin tentang meluruskan ini, pada akhirnya kita juga gak bisa, kayak saya tutup dengan ini ya guys. Kita gak bisa lepas dari yang namanya pembentukan dari Tuhan. Yesus pun ngasih kita sebuah contoh kok guys sebenarnya. Yesus pun ngasih kita itu contoh untuk menghidupi Amsal 3 ini. 1, dia sepenuhnya percaya sama Tuhannya. Dia sepenuhnya percaya sama Bapa lo waktu itu. Dicambuk, dia nggak murtad sama Tuhan. Dia percaya sama Tuhan. Dia sepenuhnya percaya sama Bapaknya. Kemudian dia nggak bersandar pada kehendaknya sendiri. Makanya dia bilang, bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu. Setelah dia ungkapin tuh perasaannya dia, kalau boleh lalukan cawan ini dariku, tapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu, ya kan? Kemudian juga dia taat di jalan yang gak masuk akal, di jalan yang penderitaan itu sebenarnya itu gak perlu dia tanggung, tapi dia tanggung. Dan bukankah inti dari Injil kerajaan Tuhan itu bukan tentang sekedar kita dapat pengampunan, tetapi kita dapatkan Tuhan. Dan aku rasa ini yang harus kita ingat. Bahwa ketika kita ngomong bahwa baca ayat ini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ini mengingatkan kepada kita bahwa kita udah dibayar dan kita udah dapetin Tuhan. Dan saat kita udah dapetin Tuhan, maka percayalah pada Tuhan. Sekali lagi ini simple banget guys. Ini simple banget tapi kalau untuk dilakukan sepertinya ini adalah hal tersusah untuk dilakukan. Karena untuk mempercayai Tuhan, itu benar-benar sesuatu hal yang cukup sulit. Kristus tidak memberi kita rumus kehidupan. Tetapi Kristus datang memberi harapan dan dialah sumber harapan itu sendiri. That's why kalau kita mempercayakan dalam kehidupan kita sekarang, pertanyaannya mungkin bukan apakah hidupku aman, apakah hidupku benar-benar aman.
Biasanya kalau PAW masuk ke sini kan udah mulai mau selesai ya. Kita tambah poinnya satu lagi. Gak usah. Ya kan? Kadang hidup kita itu bukan selalu bertanya tentang apa is it safe for me God? Apakah ini benar-benar buat saya Tuhan? Atau mungkin lebih ke arah Tuhan kok gak dijawab-jawab ya? Tanggalnya udah mulai mepet nih, kenapa gak dijawab-jawab ya? Pertanyaannya mungkin bukan lagi tentang ketika kita mendapatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya bukan lagi tentang apakah hidupku aman ya? Ke depan aku aman gak masa depanku ya? Tapi pertanyaan kita sekarang mungkin adalah apakah hidupku udah berjalan di hadapan Tuhan? Enggak ya? Jangan-jangan selama ini sebenarnya ketika Tuhan udah tebus kita udah dapetin Tuhan, kita gak hidup buat Tuhan. Kita udah dilurusin sama Tuhan, ujung-ujungnya kita tetap gak hidup buat Tuhan. Dan menurut saya hikmat sejati adalah saat kita menyadari bahwa hidup kita bukan lagi kita, tetapi itu tentang Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken, I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever, Lord, there is none like you. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken, I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever, Lord, there is none like you. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken, I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever, Lord, there is none like. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken, I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever, Lord, there is none like you. Hari ini, di tengah semua hal yang sudah kita dengarkan pada hari ini, guys, mungkin yang harus kita tanyakan dalam kehidupan kita sambil kita memejamkan mata adalah apakah aku udah cukup percaya sama Tuhan hari ini. So hari ini kalau ada keraguan dalam hatimu, taruh tangan kanan di dada dan sama-sama katakan pada hati kita, percaya sama Tuhan. Percaya sama Tuhan. Hari ini ayat yang sama mungkin bicara beda sama kamu. Tapi satu hal yang pengen aku garis bawahi adalah mari ngomong sama hati kita lagi. Aku mau percaya sama Tuhan lagi. Sekalipun kondisi, sekalipun sering aku menggunakan hikmatku sendiri, tapi aku mau percaya sama Tuhan lagi. Sekalipun mungkin kondisi gak sesuai ideal, hidupmu gak ideal, banyak yang harus kamu taklukkan dalam kehidupan ini. Atau mungkin kamu yang udah terlalu sering takluk karena kehidupan. Mari katakan sama hati kita lagi. Aku tahu kamu luka hatiku. Tapi mari kita percaya sama Tuhan. I give you
1 minute guys, untuk kembali berdoa sama Tuhan dan mempercayai Tuhan lagi. Just pray for God, come on. Just pray to God, pray to God. Thank you, Jesus. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken, I'll put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever, Lord, there is none like you. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken, I'll put my trust in you. Buat yang udah berdoa ya banget berdiri yuk. I will sing forever, Lord, there is none like you. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken, I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever. God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken, I put my trust in you. Jesus, you're amazing, glorious, everlasting. I will sing forever, Lord, there is none like. One more time, let's sing with all your heart, with your faith, with your voice. I will, yes, 'cause Jesus, you're amazing, Lord. A glorious, everlasting. I will sing forever, Lord, there is none like you. I sing forever, I sing forever, I sing forever. Sing, hallelujah, hallelujah. I sing forever, God, you are beside me, always there to lead me. I will not be shaken, I put my trust in you. Come on, church. Jesus, glorious, I will, yeah, Lord, there is none like you. Dalam hati kami yang sering bersalah ini Tuhan, dalam pikiran kami yang sering mencurigai Engkau Tuhan, dalam kelemahan kami yang sering mengecewakan Engkau, kami tahu Tuhan tetap ada buat kami. Kami tahu kami sudah mendapatkan Tuhan
Bahkan jauh sebelum kami sadar, kami pun sudah didapatkan sama Tuhan. Dan hari ini Tuhan, biar Tuhan yang ngomong pribadi lepas pribadi, kami terbatas Tuhan. Biar Tuhan yang ngomong pribadi lepas pribadi. Untuk setiap yang menjadi pergumulan mereka, pekerjaan mereka, studi mereka, penyakit mereka, hubungan mereka dengan orang tua mereka, hubungan mereka dengan kiri kanan mereka. Kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami, meluruskan jalan kami, dan buat kami selalu percaya sama Tuhan segenap hati kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. So Kejisien angkat kedua tangan kita. Hari ini bukan berkat biasa, tetapi Dia berikan dirinya untuk engkau. Dia berikan hadiratnya untukmu. Hadirat Allah yang maha tinggi tercurah atasmu. Menaungi engkau, menyertai engkau, menemanimu dalam masa terberatmu. Menemanimu dalam traumamu. Menemanimu dalam ketakutanmu akan masa lalumu dan ketakutanmu akan masa depanmu. Hadirat Tuhan yang maha tinggi menyertaimu sampai selama-lamanya. Kau akan maju bukan mundur. Kau akan jadi kepala dan bukan ekor. Kau mau akan mengembang ke kiri dan ke kanan berlipat ganda dengan dahsyat. Setiap langkahmu Injil diberitakan. Setiap langkahmu Tuhan disenangkan. Setiap langkahmu engkau melihat berkat Tuhan jadi fasilitasmu. Setiap langkahmu engkau akan melihat betapa Tuhan sayang sama kamu. Bahkan dalam kondisi gak enak, kau akan tetap tersenyum karena Tuhan ada di sampingmu. Kami terima penyertaan-Mu Tuhan, kami terima penyediaan-Mu. Kami terima Tuhan Yesus sendiri pribadi-Mu yang hadir dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu kami anak Allah yang maha tinggi. Iblis gak berkuasa atas kami, tetapi Kristus yang menjadi Raja kami. Untuk itu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat ini. Kami terima pengutusan ini. Ini kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini semua kami. Haleluya. Amin. Terima kasih Kejisien. Tuhan memberkati.